Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada channel Bengkel Engineer. Video kali ini kita akan membahas tentang Nikuba. Ini karena ada permintaan teman ya untuk membahas Nikuba yang heboh itu. Tetapi Nikuba ini pernah juga terjadi ya, heboh di 2008 yang dikenal dengan Joko Blue Energy, dan itu sempat heboh nasional karena itu sama bahan bakar dari air. Nah, awalnya saya skeptis karena itu udah jelas nggak masuk akal kok malah diributin gitu. Tetapi teman bilang ini kan untuk menjelaskan kepada orang awam. Itu karena ada pro kontra, bener enggak sih Nikuba itu? Akhirnya pikir-pikir, ya udah saya bikin video ini di episode engineering keren. Jadi ini episode ini ada khusus ya, engineering keren, membahas yang umum-umum saja, yang fun-fun saja, tetapi pendekatannya adalah engineering, tidak juga umum banget gitu. Adalah ilmu engineeringnya. Oke, kita lihat video berikut ini. Video diawali dengan video Blue Energy dulu, baru setelah itu Nikuba, baru setelah itu dijelaskan bagaimana ini masuk akal nggak sih orang pro kontra, yang terutama yang pro ya, sampai-sampai mengkritik BIN, mengkritik lembaga perguruan tinggi ya. Tetapi kita menghargai yang pro ini, itu artinya mereka merindukan bahwa di Indonesia ini ada penemuan alat yang yang kelas dunia. Itulah tantangan dari kita semua. Ini video ini juga saya bikin episode engineering keren ini dalam rangka untuk mensosialisasikan bahwa kaum muda itu tertarik kepada engineering. Kenapa? Karena engineering itu keren. Kita ikuti. Video ini adalah video di 2008, artinya sudah 15 tahun yang lalu ya. Yang menghebohkan juga ini sama kediamannya di Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejosongan, Jawa Timur, bahan bakar. Joko mendemonstrasikan penggunaan Blue Energy untuk menghidupkan mesin genset. Dalam peragaan kali ini, Joko menggunakan 3 tabung besi berisi air. Di bawah tabung terdapat bahasa katalisator, reaktor nih membuat orang terpesona ya. Padahal ini alat biasa-biasa saja, tapi klaimnya itu yang sangat berlebihan. Joko menyatakan karena berlebihan itulah yang bikin heboh. Jadi 1 liter solar katanya sama dengan 9 liter air ya, itu klaimnya. Dan klaimnya juga dipakai kendaraan dari Jakarta menuju Denpasar. Wah, orang kan terpesona ya. Joko memang menunjukkan konsep Blue Energy mampu bekerja dan menghidupkan mesin diesel. Jadi kalau berlebihan di dalam engineering science ya, kalau reaksinya itu biasa-biasa saja, itu aneh. Tidak bersedia menjelaskan secara transparan cara kerja alat, terutama proses perubahan air menjadi bahan bakar campuran solar dan mampu menghidupkan mesin. Fadli Rahmawan, kontributor Nganjuk. Nah, berikutnya adalah Nikuba. Ini 2023 heboh, sampai diundang ke Ferrari Italia katanya. Kita juga belum tahu karena tidak ada penjelasan detail ya, di Italia itu ngapain saja. Ini klaimnya juga luar biasa, 1 liter air itu bisa 500 km. Itu nggak masuk akal, nggak mungkin. Ini air. Nanti kita jelaskan di video penjelasannya ya. 1 liter kurang lebih. Ini yang bikin heboh ini. Tapi ini masih ada bensinnya nih? Masih ada. Masih ada bensin. Padahal alat ini adalah alat biasa-biasa saja. Itu adalah hidrogen generator
HHO namanya, hidrogen oksigen. Dan produksi HHO ini adalah gas hidrogen tekanan rendah, kecil energinya, sangat kecil dibandingkan dengan bahan bakar cair ya. Penjelasannya nanti di penjelasan engineeringnya. Ini diambil dari Kompas TV, Aiman ya. Saya mau tanya Pak, yang dimasukkan ini 1 liter. Iya. 1 liter pede amat, bisa berapa kilo? 4 minggu yang ini klaimnya 1 liter air sama dengan 50 km. Itu saya coba pakai. Itu nggak mungkin. Dari bensin itu kalau motor ya, balik lagi. 1 kurang lebih 450 liter itu 25 kilo. Kalau 400 kilo saja yang gampangnya. Jadi 1 liter. Itu sudah 16 liter. Nah ini 1 liter air. Bener lagi, ini 2 rius kalau cerita serius. Untuk ini tangki 450 km. 1 liter lah sama. Jadi ini bukan penemuan, ini biasa-biasa saja. Ini ada pipa untuk masukin airnya. Bak mandi. Oke, masukin air. Alat ini banyak di pasar ya. Juga, jadi kalau kita lihat di apalagi sekarang online ya, itu bisa dilihat. Jadi ini adalah produk portable, komponen-komponennya juga bisa dibeli di online. Kalau saya cek di Alibaba ya, dengan search hidrogen generator, muncul banyak banget iklannya itu, dan banyak yang mirip dengan alat yang dibuat oleh Arianto Misal itu. Jadi alat itu biasa-biasa saja. Nah ini produk dari Joko Energy, ini bukan Joko Suprapto ya yang Blue Energy. Inilah ada lagi nih, Joko namanya, Joko Energy. Ini mirip, punya Arianto Misal yang Nikuba yang bikin heboh itu. Padahal ini sudah 8 tahun yang lalu sudah dijual, sudah dipasang di mobil-mobil ya. Ini akumulatornya. Jadi sudah dipasang di Toyota Fortuner 2013, dipasang di Toyota Fortuner 2012, kemudian dipasang di mobil-mobil lainnya. Nah, Joko Energy menamakan produk ini HHO, sama dengan produk yang di Alibaba toko online ya. HHO namanya, mobil Fortuner atau hidrogen generator. 2500 cc tahun 2000. Tapi bedanya kalau kita beli di Alibaba itu harus beli online, masangnya kebingungan kan. Kalau kalau yang Joko Energy ini dia dipasangin, kemudian ditarik selang ke intake-nya mobil, intake udaranya mobil ya, sehingga bisa menghemat bahan bakar. Jadi memang Joko Energy juga bilang bahwa ini menghemat bahan bakar. Jadi bukan klaim yang sangat nggak masuk akal seperti Nikuba itu. Ini elektrolisis, alat-alat biasa-biasa saja, alat elektrolisis. Ada anoda, ada katoda ya. Ini alat yang dibuat oleh Joko Energy. Nah dipasang juga di Honda Freed, di Nissan Serena, kemudian di Wuling ya. Silakan dicek di webnya Joko Energy. Gas HHO ini pun masih bisa diperbesar lagi. Di sini ada puterannya ya. Kalau kita putar naikkan ini. Selanjutnya kita lihat penjelasannya berikut ini. Untuk 1500 cc ini penjelasan dari engineering ini cukup panjang. Jadi buat teman-teman yang tidak tertarik pada penjelasan engineeringnya, silakan loncat di bagian akhir video ini, karena di bagian akhir video ini menjelaskan bagaimana teknologi hidrogen yang dikembangkan oleh Toyota, baik fuel cell maupun internal combustion engine. Tadi di depan judulnya itu adalah bahan bakar air, klaim yang sangat berlebihan, bisa dipenalti. Jadi maksudnya begini, kalau kita beli produk atau kita menjual produk, kemudian produk dipakai orang, kemudian kita mengklaim bahwa produk ini produksinya sekian, bisa berjalan 400 km dengan 1 liter air misalnya.
produk itu dipakai orang. Ketika dipakai orang ternyata nggak terbukti, orang itu akan mengklaim. Sama kita beli mobil juga ada garansi 3 tahun 50.000 km. Jadi ketika itu ada sesuatu, kita bisa kembali untuk mengklaim bahwa ini ada masalah dan minta diperbaiki. Semua orang bisa mengklaim, seperti Pak Arianto Michel ya. Jadi mengklaim macam-macam, semua orang bisa. Tetapi klaim itu harus terbukti. Ketika produk dijual, kalau produknya nggak pernah dijual nggak apa-apa. Jadi kalau klaim itu berlebihan, kemudian tidak pernah menjual produk, tidak merugikan orang lain, ya nggak apa-apa. Tetapi berani nggak dijual produknya, itu. Jadi jangan juga mengklaim berlebihan, tapi nggak berani menjual. Ya alasannya macam-macam, riset pengembangan itu. Jadi dulu juga Joko Suprapto sama Blue Energy itu ngomong riset pengembangan. Tetapi pada akhirnya Joko Suprapto ini menjual produk tidak terbukti. Menjual produk ke salah satu universitas, akhirnya apa? Dilaporkan, ya penjara akhirnya. Joko Suprapto ya. Jadi klaimnya terbukti, kemudian dia menipu. Tapi kalau klaim berlebihan tidak merugikan orang lain, ya silakan saja. Nah, untuk memahami itu, apakah ini mungkin dan tidak mungkin, kita akan menjelaskan. Pertama adalah tentang karakteristik dan sifat bahan bakar. Jadi ini hidrogen, ya, hidrogen. Ini satuannya kilogram per meter kubik atau gram per liter. Jadi ini gas. Kalau liquid satuannya kilogram per liter. Ingat ya. Gas itu ketika dari gas menjadi cair itu sifatnya sangat-sangat berbeda. Jadi ini makanya disebut gas. Ini liquid gitu. Ini cair. Nah, density-nya 0,09 gram per liter atau kilogram per meter kubik. Tetapi bensin atau gasolin ini 0,737 kg per liter. Jadi masih berat air, di bawah 1 liter. Di bawah 1 kilo ya untuk 1 liter itu. Berikutnya kita lihat energinya. Namanya energi atau kalori bahan bakar. KWH per kilogram. Hidrogen itu 33,3 KWH per kilogram. Jadi ingat, per kilogram. Nah, kemudian bensin itu 12,06 kWh per kilogram. Kok gede hidrogen? Betul. Gede hidrogen, tetapi ingat, beli bahan bakar itu ngomong liter. 1 liternya itu energinya berapa? Nanti pada penjelasan berikutnya dijelaskan. 1 liternya berapa? Karena kalau gas itu sangat besar. Volume dalam gas ya, ketika dikompresi jadi cair, jadi kilo, itu sangat kecil sekali. Jadi ngomongnya nanti KWH per liternya berapa untuk 1 liter. Jangan kilo, karena gas sama kondisi cair itu sangat berbeda. Ini selanjutnya sifat hidrogen. Untuk memahami itu mungkin dan tidak mungkin, kita harus melihat. Ini adalah sistem periodik yang sudah biasa dipelajari sejak SMA ya, Mendeley, sistem periodiknya. Kemudian hidrogen itu nomor 1 ini. Kemudian golongannya golongan 1, periodenya periode 1, jadi 1 semua hidrogen ini. Berat atomnya 1. Titik didihnya minus 252 derajat atau minus 253 derajat. Artinya apa? Hidrogen ini supaya jadi cair itu harus di bawah minus 253 derajat. Gas ya, gas itu bisa dicairkan, tapi sangat berat mencairkan minus 252 derajat. Berat, energinya besar untuk mencairkan ini. Tapi ada nggak? Ada. Density-nya 0,09 gram per liter. Jadi ringan sekali. Kalau fase gas, dalam bentuk gas ya, ringan sekali hidrogen itu. Kemudian kita hitung perbandingannya. Kalau bensin itu adalah 0,737 kg per liter atau 737 gram per liter.
hidrogen dalam bentuk gas 0,09 gram per liter. Nah, kita bandingkan density hidrogen itu, ya. Jadi density hidrogen itu sangat ringan sekali. Ketika kita adu dengan bensin, maka density hidrogen bensin itu 81-89 kalinya hidrogen. Jadi jauh sekali, ringan sekali, lebih ringan dari bensin. Kemudian oleh karena itu supaya di bawah, cuman kalau kita itu membawa oksigen dalam bentuk gas tidak bertekanan, itu kecil energinya, itu sangat kecil. Jadi kalau kita lihat HHO itu atau yang diklaim itu Nikuba atau HO oleh Joko Energi ya, itu di bawah 1 atmosfer tekanannya, atmosfer gauge ya, atau 1 bar gauge, kecil tekanannya. Jadi itu energinya juga kecil. Nah, di dunia teknologi itu ditekan hidrogen ini supaya apa? Energinya banyak. Jadi kalau saya bawa tabung ya, 1 tabung di dalamnya itu hidrogen ditekan, itu saya membawa energi yang banyak. Tetapi kalau cuman udara biasa, kecil sekali energinya. Nah, ada juga orang mencairkan, yaitu di bawah minus 253 derajat baru cair. Tapi apa? Proteksinya luar biasa. Karena apa? Kondisi cair, minus 253 derajat. Di atas itu dia berubah jadi gas. Itu sifat hidrogen. Nah, di dunia sekarang, di Eropa, Amerika, hidrogen itu ditekan supaya di bawah dalam tabung-tabung ya, itu 350 bar sampai 700 bar. Ada yang 350 bar, ada yang 700 bar. Sangat tinggi sekali. Sedangkan tekanan atmosfer kita itu adalah 0 atmosfer ya. Ini 350 kalinya dari tekanan lingkungan. Kita bandingkan energi dalam satu volume ya. Nah, bensin itu adalah 12,00 kWh per kilogram. Nah, density-nya 0,737 kg per liter, sehingga energinya itu adalah dalam 1 liter. Dalam 1 liter ya. Ini ada contohnya nih. Jadi kalau saya bawa bensin dalam 1 liter, energinya berapa? Bensin ini adalah 8,9 kWh. Nah, bagaimana dengan hidrogen? Kalau dalam bentuk gas, ini dalam bentuk cair. Dalam bentuk gas, seperti produk HHO atau hidrogen generator yang tekanannya sangat kecil, itu sangat ringan. Sehingga berapa? Energinya itu untuk 1 liter ya. Jadi 1 liter gas nih, tekanannya tekanan atmosfer, ini dibuka nih, tabungnya dibuka, itu namanya tekanan atmosfer, atau ditekan sedikit lah. Itu energinya kecil sekali. Berapa? 0,03 kWh. Jadi energi dalam 1 liter bensin itu adalah 2967 kali gas hidrogen dalam 1 liter ya. Sama-sama 1 liter. Kita ngomong 1 liter bensin, ini 1 liter. 1 liter tapi atmosfer, tidak bertekanan. Itu hampir 3000 kalinya gas hidrogen. Sedangkan HHO itu, hidrogen generator itu tekanannya sangat kecil, hampir atmosfer. Jadi kurang lebih ini yang dihasilkan oleh Nikuba atau hidrogen generatornya Joko Energi. Nah, supaya punya energi yang besar dalam satuan volume ya. Nah, energi untuk kondisi cair. Tapi ingat, gas hidrogen bisa dicairkan dengan catatan di bawah minus 253 derajat. Jadi sangat dingin sekali. Itu baru bisa cair. Nah, kondisi cair density-nya 0,07 kg per liter. Itu. Jadi sangat langsung naik density-nya itu, berat jenisnya. Nah, hidrogen liquid itu 33 kWh kali 0,07 kg per liter sama dengan 2,1 kWh. Jadi 1 liter kalau kondisi cair ya, tapi ini sangat dingin, diisolasi, tabungnya khusus, berapa? Energinya 2,31 kWh. Kita bandingkan dengan bensin, itu 1 liter bensin artinya apa? 3,85 kali ini kondisi hidrogen dalam kondisi cair ya, sangat dingin ini, di bawah minus 253 derajat.
Itu artinya apa? Bensin jauh lebih besar daripada hidrogen cair. Jauh, sama-sama 1 liter. Jauh. Itu. Nah, kemudian jika itu 1 liter air ini dielektrolisa, ada dielektrolisis, ada anoda, katoda, pakai listriknya dari aki ya, plus minus itu. Berapa produksi 1 liter hidrogen itu? Berapa? Yaitu 2/18 kali 1 liter kali 75% yieldnya. Karena nggak semua hidrogen dalam air ini berubah jadi hidrogen H2O itu. Jadi apa? 1/12 liter. Itu tidak semua. Bayangkan, tidak semua karena ini H2O. H2 yang ada di air ini tidak semuanya air ini jadi hidrogen. Itu cuma 1/12 liter yang berubah jadi hidrogen. Artinya apa? Energi H2 dari elektrolisa nih untuk air ya. Cuman berapa dibandingkan dengan bensin di elektrolisis kemudian jadi gas gitu. Nah, berapa? Ya dibandingkan dengan bensin itu 1/46,2 kalinya. 1 dibandingkan dengan bensin ya. Sangat kecil dibandingkan dengan bensin itu. Nah, jadi kalau dari air dirubah jadi dielektrolisa itu adalah 1/46,2 dapatnya energinya ya, dibandingkan dengan bensin. Kalau 3,85 kali itu ini sudah hidrogen murni dalam kondisi cair ya, minus 253 derajat. Ini adalah lebih kecil 3,85 kali bensin. Artinya apa? Bensin ini energinya jauh lebih besar daripada hidrogen cair. Berapa lebih besarnya? 3,85 kali. Itu. Ya. Jadi kalau kita itu ada klaim mengatakan bahwa 1 liter air itu sampai menempuh jarak 450 km ya, atau 400 km gampangnya. Naik motor, kemudian naik motor kalau kita 1 liter itu dapat 25 kilo, artinya berapa? Kalau menggunakan bensin ini 16 liter. Terus ini dibilang 1 liter, 400, nggak mungkin. Ini hitungannya. Itu, ya. Jadi supaya kita tidak kontra itu. Jadi ini selanjutnya kita lihat ya. Nah, ini bahan bakar minyak. Itu metan itu gas alam, kemudian etan. Kalau etan itu bisa masuk gas alam, bisa masuk LPG, kecampur ya. Kemudian propan, butan. Ini LPG nih. Kemudian pentan. Nah, ini pentan ke bawah ini ada pentan, heksan, heptan, oktan. Ini adalah bahan bakar cair. Jadi rantai C-nya itu banyak, 8, 7, 6 mulai C5 ke bawah. Itu rantai karbonnya itu cair. Fasanya fase cair. Nah, kita bandingkan. Berat molekul pentan itu adalah ini ya, minimal ya. Untuk bahan bakar cair itu 72. Berat molekulnya. Nah, kemudian bagaimana kita adu dengan hidrogen? Cuma 2 berat molekulnya itu. Nah, dari penjelasan sebelumnya, energi dalam 1 liter bensin itu adalah 29, hampir 3000 kalinya 1 liter gas ya, sama-sama volume, tapi ini tekanan rendah. Begitu ditekan itu naik energinya, tabung tekanan tinggi. Itu yang dipakai oleh Toyota untuk fuel cell dan internal combustion engine ya. Mobil hidrogennya Toyota itu ada tabung tekanan tinggi dari carbon fiber komposit materialnya. Nah, energi dalam 1 liter bensin itu berapa? 3,85 kali liquid hidrogen. Jika hidrogennya itu dalam kondisi cair, maka
masih tinggal bensin 3,85 kalinya. Kondisi cair ya. Ingat, cair itu adalah di bawah temperaturnya minus 253 derajat. Kalau kondisi gas, ringan sekali hidrogen ini, sehingga kecil energinya. Jadi nggak mungkin si hidrogen ini mengalahkan bensin, nggak mungkin. Kondisi cair aja dia kalah 3,85 kali. Oke. Nah, kita selalu pro kontra nggak apa-apa kalau buat orang awam, pro nggak apa-apa ya. Tetapi ini penjelasan secara engineeringnya. Kita mengenal hukum energi. Hukum energi ini sudah lama dipegang oleh para fisikawan ya, para engineer sudah lama dipegang. Jadi ada namanya hukum termodinamika 1, itu hukum konversi energi. Konversi energi itu apa? Kalau kita punya motor, punya mobil ya, kemudian menempuh jarak 400 kilo atau 450 kilo atau 500 kilo, maka energi itu dibutuhkan untuk apa? Untuk torsi, untuk traksi, gaya gesek, panas yang dibuang lewat knalpot, itu dikonversi. Itu harus sama, itu namanya konservasi. Energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Energi bensin ini dibakar di dalam piston ya, ada gaya gesekan piston, ada gaya gesekan roda dengan tanah, kemudian ada yang kebuang ke knalpot, itu panas tuh knalpot. Jadi berapa sih yang dipakai? Motor mobil itu umumnya 25%, 33% lah efisiensinya ya. Jadi ada energi ini dari bensin dirubah menjadi energi gerakan menuju kota tertentu. Cuman berapa? 20% dari energi bensin ini. Sisanya apa? Kebuang lewat panas, lewat knalpot, lewat gesekan, macam-macam. Itu. Nah, ini PLTU berapa? 20% sampai 35%. Genset berapa? 20% sampai 40%. Apa yang terjadi? Ini adalah bukti fakta-fakta yang sudah berjalan sampai hari ini dan sampai kapanpun ya. Karena ini makanya disebut hukum thermodynamic law gitu. Hukum termodinamika. Jadi hukum termodinamika 2 itu mengatakan begitu, bahwa menurut Carnot tidak ada efisiensi 100%. Kemudian ini pernah sebelum abad 19 ya, Kelvin, Planck, kemudian Clausius itu menjelaskan bahwa ada proses yang terjadi, itu baru proses itu berjalan, entropi harus lebih dari 0. Nanti teman-teman yang suka engineering ya, entropi itu apa? Entropi itu adalah gerakan-gerakan molekul. Kalau tidak bergerak ya nggak terjadi proses itu. Kemudian ada namanya proses itu tidak mungkin dibalik. Contoh gini, saya punya kopi panas, kemudian badan saya itu dingin, ditempelin. Bisa nggak memanaskan kopi, energi panas saya ke kopi ini? Nggak mungkin, pasti kopi ini memanasi badan saya. Itu namanya hukum termodinamika 2, gampangnya dijelaskan seperti itu. Nah, kembali lagi, produksi hidrogen dari air itu adalah 2/18 kali itu, jadi 1/12 dari volume air. Tidak semua air ini dikonversi jadi hidrogen ya. Kemudian energi dalam 1 liter bensin itu apa? 3000 kalinya dari gas hidrogen. Gas produksi tekanan rendah itu ringan sekali yang diproduksi di HO itu ya. Nah, bagaimana supaya teman-teman tahu juga bagaimana sih sudah ada industri besar untuk produksi hidrogen itu ya, dengan cara apa? Steam methane reforming besar. Itu ada tower-tower tinggi ya. Jadi ada gas alam. Jadi gas alam itu dipanasi 700 derajat, 1000 derajat. Kemudian berubah, pecah rantainya itu. Dipanasinya pakai apa? Pakai burner. Tapi si metan itu masuk ke dalam cup. Di cup ini ada katalis ya. Kemudian steam itu masuk juga di dalam cup ini. Kemudian cup ini dipanasi oleh burner dengan bahan bakar sampai temperaturnya tinggi sehingga pecah si rantai hidrogen itu.
Itu disebut steam methane reforming. Ada juga orang menggunakan elektrolisis. Itu yang saya bilang, kalau HHO produk dari Joko Energy atau produk Nikuba ya, yang heboh itu nggak ada apa-apanya. Ini pabrik elektrolisis, ini pabrik. Kalau itu portable ya. Ini reaksinya seperti umum lah itu. Jadi sudah ada pabrik-pabrik besar di dunia orang untuk produksi hidrogen, karena hidrogen ini dipakai di hidrogen peroksid, dipakai di kilang minyak ya. Sekarang berkembang hidrogen untuk kendaraan bermotor. Kenapa? Karena minyak ini semakin habis, orang berpikir bagaimana menggunakan mengambil energi dari air, yaitu hidrogen. Nah, kita bandingkan. Jadi kalau pakai aki ini ditempel ya di mobil atau di motor, berapa wattnya, dayanya? 490 watt. Sedangkan elektrolyzer pabrik besar itu 25 megawatt, 100 megawatt, 500 megawatt. Sudah skala besar. Ini cuma 480 watt. Dapat apa? Hidrogennya kecil sekali. Gitu. Apakah bisa untuk pembakaran? Jelas bisa, karena hidrogen itu adalah energi. Tetapi apa? Butuh biaya. Biayanya kalau yang portable HHO tadi, nah, itu yang portable. Nah, bagaimana hidrogen dari pabrik tadi, hidrogen plant ya namanya, pakai metal reformer atau pakai elektrolyzer ya itu. Nah, hidrogen ini dimasukin ke tabung-tabung ini, tekanannya antara 350 bar sampai 700 bar, sangat tinggi sekali tekanannya. Ini tebal sekali di tabung-tabung ini. Yang sering kita lihat di Indonesia di jalan-jalan tuh CNG, ini kompres natural gas. Ini tekanannya kurang lebih 300 bar. Ini 350 bar hidrogen ini. Nah, kemudian ini hidrogen ini di stasiun pengisian ya. Ini dispensernya, ini dispensernya. Nah, ini di stasiun pengisian itu kondisi hidrogen itu dalam kondisi tekanan tinggi. Itu ada yang 350 bar, ada yang 700 bar. Yang 350 bar kalau di Jerman itu dipakai untuk bis. Kalau untuk kendaraan-kendaraan kecil di Jerman tuh pakai yang 700 bar. Itu kenapa? Kalau bis muter-muter di dalam kota, kalau kendaraan pribadi itu kan kemana-mana, jadi tekanannya lebih tinggi supaya energinya, dia menyimpan energi yang lebih besar dibandingkan bis ya, untuk tabung yang sama. Jadi untuk tabung yang sama itu. Nah, supaya juga lebih kebayang teman-teman itu ya, hidrogen ya. Kita lihat balon Zeppelin, populer dari kecil kita mendengar balon Zeppelin ini. Ini udah terbang kemana-mana, dia terbang pakai hidrogen. Kenapa? Hidrogen itu sangat ringan, 14 kali lebih ringan dari udara, 1/14 dari udara. Yang ngapung, itulah Zeppelin. Jadi kenapa Zeppelin itu ngapung ya? Karena memang sangat ringan, 1/14 kalinya dari udara ya, udara biasa. Tapi kan mahal hidrogen. Kalau balon-balon ini, yang tukang-tukang balon itu asetilen pakainya itu. Asetilen 1,18. Itu juga lebih ringan dari udara. Jadi kenapa balon itu terbang ya? Karena memang asetilen density-nya lebih ringan dari udara masih. Dia terbang. Kalau mau terbang tinggi ya pakai hidrogen, lebih tinggi lagi terbangnya, kalau jauh lebih ringan dibandingkan asetilen, karena ini 0,09, asetilen itu adalah 1,18, jadi berapa ratus kalinya itu ya. Sekian kali ini. Oke, lihat video Toyota berikut ini.